termasuk Anwar Abbas, terlalu meributkan sesuatu yang tidak esensial. Anwar Abbas mengatakan terlalu kental budaya lokalnya, nuansa budaya lokal dibanding Arab. Memang kenapa? Ini Indonesia, Bung. Harus ada proses akulturisasi di dalam budaya Indonesia. Kalau ada yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang single biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari ini kita disuguhi ngamuk-ngamuknya orang-orang MUI dimotori oleh Anwar Abbas dan beberapa orang yang sudah capnya itu anti pemerintah seperti Felix Shaw dan beberapa orang yang lain terkait dengan simbol halal Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Logo halal yang dulu produk dari Majelis Ulama Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, makanya dibuatlah logo halal yang baru, sah produk dari pemerintah Indonesia. Nah, ini memancing polemik karena bentuknya dianggap terlalu Java sentris katanya. Heran saya, kenapa kita selalu berkutat dengan simbol-simbol termasuk Anwar Abbas, terlalu meributkan sesuatu yang tidak esensial. Anwar Abbas mengatakan terlalu kental budaya lokalnya, nuansa budaya lokal dibanding Arab. Memang kenapa? Ini Indonesia, Bung. Harus ada proses akulturisasi di dalam budaya Indonesia. Jangan terjebak dengan simbol-simbol. Saya tidak peduli simbol itu pakai dari budaya Jawa, dari Batak, dari Papua, dari Sunda. Bagi saya sama saja. Yang jelas Anwar Abbas tidak juga boleh mengkritisi seolah-olah kebakaran jenggot karena kewenangan MUI dipangkas habis. Termasuk Felix Shaw. Felix Shaw ini otaknya memang otak udah kebalik. Yang membuat saya marah itu mengatakan bahwa bagaimana pemerintah yang tidak halal mengeluarkan produk halal. Ya, sudahlah, namanya Felix Shaw. Ya, Felix Shaw, apakah dia pendakwah yang halal? Pendakwah yang nggak jelas dari HTI Wahabi. Tapi itu Felix Shaw. Ya. Kita seperti kafilah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, baik sahabat Indonesia, satu sisi saya harus menjelaskan kepada sahabat Indonesia bahwa pengambil alian sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, ini sebetulnya bukan produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini murni hasil produk dari pemerintahan di zaman Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 yang terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini disahkan tanggal 25 September 2014, kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 17 Oktober 2013, artinya 3 hari sebelum Pak Presiden SBY menyerahkan kursi kepresidennya kepada Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi hanya melanjutkan, menuntaskan, melaksanakan perintah undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 33
tahun 2014. Ini clear, ini bukan produk dari pemerintahan Presiden Jokowi, tapi hasil undang-undang dari pemerintahan di era Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, satu sisi, karena ini perintah undang-undang, maka Presiden Jokowi pada tahun 2019 membuatlah peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Salah satunya tentang pengambil alihan dan sebagainya. Dan dalam undang-undang ini terkait dengan peraturan jaminan produk halal ini, peranan MUI tidak dihilangkan juga. MUI masih diperlukan untuk fatwa halal, audit industri halal, dan beberapa kegiatan lain yang menyangkut domain dari MUI. Tidak. Tapi memang tidak seperti dulu. MUI 100% menguasai A to Z tentang sertifikasi halal, itu adalah hak milik paten dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak lagi seperti itu. Nah, saya berpikir nih, kenapa Pak Anwar Abbas marah-marah? Ya kita tahulah, berapa puluh tahun industri sertifikasi halal ini dikuasai oleh MUI. Dananya triliunan, tidak pernah ada laporan ke publik kemana dana triliunan hasil sertifikasi halal selama dipegang Majelis Ulama Indonesia. Lucu sebetulnya. Sekarang ini pada saat kenyamanan dan kemapanan dari oknum-oknum Majelis Ulama Indonesia digergaji oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, mereka kebakaran jenggot. Nah, itu yang jelas. Kita sudah tahu lah. Jadi ujung-ujungnya adalah rezekinya hilang karena dikembalikan pada proporsi yang sebenarnya. Jadi sebetulnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini sebetulnya adalah mengembalikan semua urusan pada tracknya. Tidak ada lagi sertifikasi halal diberikan oleh ormas seperti MUI. Apalagi memungut biaya, tidak gratis, dan ada aroma yang tidak sedap dalam pengurusan sertifikasi halal. Waktu itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, kalau tidak percaya, tolong baca majalah Tempo tentang investigasi tentang sertifikasi produk halal. Itu terbaca. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu lah. Pada saat sertifikasi halal masih dikekepin, dikuasai oleh Majelis Ulama Indonesia.